Kita akan belajar dari kehidupan bapak dan ibu Lot, ya kan? Ada di dalam Kejadian pasal yang ke-18 dan selanjutnya. Tetapi saudara-saudara, sebelum itu saya mau mengajak Anda semuanya untuk merenungkan kalimat ini. Ini kalimat yang bagus sekali ketika Tuhan memperhadapkan pilihan dalam kehidupan kita. Karena memang hidup ini adalah pilihan. Saudara bisa membaca di dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai 16. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Ada satu kalimat yang lain yang paralel dengan ini. Hari ini aku memperhadapkan kepada kamu pilihan, mati atau hidup, berkat atau kutuk. Saudara-saudara, dalam hidup ini, kalau kita mau jujur dan kita mau menulis kisah hidup kita adalah kumpulan pilihan. Ya, bangun pagi aja saudara sudah mau memilih, ya kan? Saudara harus memilih bangun pagi tadi. Mandi atau tidak mandi, saudara harus pilih. Makan atau tidak makan, ya kan? Kerja atau tinggal di rumah, ya kan? Pakai seragam baru atau seragam lama, itu pilihan. Setiap hari kita membuat pilihan. Ada pilihan-pilihan yang tidak membawa resiko. Ketika saudara masuk restoran suruh memilih, ya kan? Mau bakso super atau bakso yang biasa atau yang spesial, saudara harus milih. Pilihan saudara tidak membawa resiko apa-apa. Ketika saudara harus memilih hari ini mau masak apa, itu tidak membawa resiko. Tetapi ada pilihan yang resikonya bisa dibawa sampai mati. Bahkan setelah kematian. Itulah sebabnya di dalam memilih saudara harus benar-benar memiliki perangkat, memiliki ilmu, memiliki knowledge, memiliki understanding supaya kita tidak salah pilih. Nah, hari ini saya mau mengajak Anda semuanya belajar dari paman Lot, keponakannya Abraham, yang dia membuat salah pilih. Dan pilihan-pilihan yang dibuatnya membuat akhir hidupnya sangat mengenaskan. Saudara tidak pernah menyangka seorang pengusaha seperti Lot yang cukup berhasil. Akhir hidupnya dia dibikin mabuk oleh kedua putrinya supaya mau meniduri kedua anaknya. Sangat mengenaskan, tetapi itulah saudara-saudara, kadang-kadang kita tidak punya kemampuan untuk membuat pilihan yang tepat karena kita tidak punya perangkat. Maka jangan pernah melupakan, dikatakan tadi, jangan pernah melupakan kebenaran firman, karena kebenaran firman itu yang akan menjadi alat bagi Anda untuk membuat keputusan. Saya mau tanya, adakah di antara saudara yang pernah diperhadapkan untuk membuat keputusan yang sulit dalam hidup? Ya kan? Madu dan racun. Ada mau pilih yang mana ini? Anak keju atau anak singkong? Saudara harus memilih tinggal di mana? Saudara harus memilih hidup dengan siapa? Saudara harus memilih melakukan yang mana? Dalam hidup ini ada banyak pilihan. Nah, mari kita akan melihat beberapa kesalahan yang dibuat oleh paman Lot yang bisa menjadi pembelajaran bagi kita sekalian. Saudara-saudara, kesalahan yang pertama yang dibuat oleh paman Lot adalah dia mengorbankan nilai hidup demi gaya hidup. Waspadai saudara-saudara. Ada orang-orang yang mengorbankan nilai-nilai kehidupan yang adalah prinsip kehidupan, yang adalah iman dan keyakinan kita hanya demi gaya hidup. Kejadian 13 ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi,
penulis Alkitab memberikan catatan kaki. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Dengar baik-baik, ada kalimat, lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya. Pilihan Lot semata-mata didasarkan atas mata. Bukan keyakinannya, bukan insting spiritualnya. Saudara, waspadai mata Anda. Karena mata Anda bisa menjebak Anda. Mata Anda kadang-kadang bisa menipu Anda. Waspadai rasa dan mata. Kalau tidak didasari oleh kebenaran firman yang nyata, Anda bisa terjebak. Berapa banyak orang yang gara-gara pengaruh mata Anda ketipu, ya kan? Siapa yang pernah ketipu? Saya pernah ketipu, saudara. Lihat ada orang yang mengirim, oh ya ada kamera yang bagus. Katanya itu kamera adalah sitaan dari Bea Cukai. Harganya murah, kalau saya lihat di umum itu harganya 30 juta. Dijual hanya 2,5 juta. Memang saya tahu itu tidak masuk akal. Tapi karena mata, saya kirim uang. Udah 3,5 tahun enggak pernah datang itu kamera. Saya ketipu. Siapa yang pernah ketipu? Gara-gara mata dan rasa. Jujur aja. Pendeta juga pernah ketipu, saudara. Siapa yang pernah mendapatkan SMS dan mengatakan, ya alhamdulillah hari ini Anda mendapatkan hadiah mobil Toyota, cukup diambil dengan memberikan uang muka, kemudian saudara dituntun ke ATM. Seperti saudara digendam, kemudian saudara mengirimkan uang, setelah itu sampai kiamat gak akan pernah datang gitu mobil. Waspadai mata Anda. Jangan sampai gara-gara demi gaya hidup, saudara mengorbankan nilai hidup. Wow, saudara, kalau saya lihat ada sinetron yang bikin saya marah sekali. Saudara pernah melihat sinetron baru dari Korea yang judulnya Penthouse? The Penthouse. Sekali-sekali nonton. Ada seorang wanita yang dia bahkan mengorbankan pernikahannya. Mengorbankan kejujurannya. Mengorbankan keyakinannya. Hanya ingin hidup mewah. Ada orang-orang seperti itu, gara-gara pengen dilihat temannya supaya terkesan kaya, terkesan hebat, bisa terkenal. Anda mengorbankan nilai-nilai kehidupan saudara yang saudara warisi dari Tuhan, dari para nabi, dari Tuhan Yesus, dari orang tua, dari guru agama saudara. Bertobat. Amin. Kita semua, saudara. Maka saya pernah mendengarkan pengajaran yang sangat ekstrim. Kalau matamu itu mendatangkan dosa, cungkil. Karena hampir semua dari sini, dari mata. Termasuk orang-orang yang mengorbankan ketulusan dan integritasnya. Saudara, saya mendengar sebuah khotbah, kapan perselingkuhan itu terjadi? Kapan perselingkuhan itu dimulai? Bukan pada waktu berada di bawah selimut. Tanpa pakaian berdua dengan istri orang, bukan itu. Pada waktu Anda mulai melihat dan timbul pikiran, kapan saya bisa memiliki dia. Jadi mulai dari mata. Maka saudara-saudara, waspadai mata Anda. Katakan kepada teman yang ada di sampingmu, kalau engkau sendiri katakan kepada dirimu sendiri, waspadai matamu. Amin. Jangan sampai mengorbankan nilai hidup. Nah, saudara-saudara, menurut penafsir, sebetulnya pertama Lot dan keluarganya tidak tinggal di Sodom dan Gomora, agak jauh. Kemudian dia pindah lagi, kemudian dia 3 kali dia pindah, yang akhirnya dia tinggal di Sodom dan Gomora. Di kota di mana sebetulnya secara mungkin kalau boleh digambarkan sekarang, kota yang mewah, glamor, tapi Lot tidak menyadari ada kebobrokan moral yang nantinya akan dituai oleh keluarga ini. Saudara-saudara, hidup ini adalah pilihan. Ternyata memilih lokasi yang tepat untuk hidup itu penting.
Salah pilih lokasi di mana saudara berdomisili, itu bisa membawa dampak panjang. Maka saudara-saudara, saya menyarankan kalau bisa, tinggallah di satu tempat di mana lingkungan dan tetangga saudara akan memberikan nilai plus, bukan merusak moral kita. Ini contoh aja saudara-saudara. Ketika pemazmur mengatakan, jangan berjalan dengan orang fasik, jangan berdiri di jalan orang berdosa, jangan duduk dengan pencemooh, jangan berteman atau WA-WA-an itu, WA-WA-an dengan orang tukang selingkuh. Kalau ada yang mulai macam-macam SMS saudara atau kirim-kirim foto yang ngajak yang enggak, diblok. Putuskan, jangan mau saudara. Saya mau mengatakan kepada Anda semuanya, pilihan Anda mengenai dengan siapa Anda hidup, di mana akan Anda hidup, itu menentukan kualitas hidup saudara. Belajar dari anak yang terhilang. Belum waktunya dia pegang uang. Dia tidak tahu membuat keputusan mau diapakan uang itu. Dia pilih lokasi yang salah, dia menghabiskan hidupnya untuk pesta pora, dan di ujung kehidupannya dia menyesal. Dia berakhir di kandang babi. Kasihan saudara. Amin. Jadi kalau saudara hari ini kok saudara bertetangga sebelah kanan perampok, belakang koruptor, depan pelakor, sebelah kiri orang yang suka barangkali nguntet, saudara tahu, penipu dan sebagainya. Kemudian saudara tiap hari berfellowship dengan mereka. Pilih tempat yang baik, putuskan sekarang. Kalau saudara di kantor ketemunya, ngobrolnya, ngomongnya, ngerumpinya sama orang-orang yang suka berbuat jahat, tinggalkan mereka. Ini pilihan, jangan sampai Anda menyesal di kemudian hari. Saya kasihan paman Lot, istrinya jadi tiang garam, nanti kita lihat. Ini saudara bahaya sekali. Saya kurang tahu, mungkin tiang garam kalau disamakan sekarang itu jadi apa? Jadi patung yang kasihan, menyesal karena dia waktu melihat ke belakang lidahnya keluar, matanya melotot. Karena harta, nanti kita akan baca dia. Ya kan? Jangan pernah mengorbankan nilai hidup demi gaya hidup. Kita ucapkan sama-sama, 1, 2, 3. Saya harus kasih awasan kepada Anda-Anda yang tergiur oleh glamornya gaya hidup seseorang untuk mendongkrak nilai hidup. Jangan justru saudara mengorbankan nilai-nilai kehidupan saudara hanya demi supaya saudara punya gaya hidup yang sebetulnya katanya untuk menaikkan nilai hidup. Saudara bisa salah memilih, dan ini sangat berbahaya. Ini saya kasih contoh saja, saudara. Saudara ingin supaya terkesan menjadi orang terkenal, bergaulnya dengan para artis, saudara jual diri. Ini contoh. Setelah saudara jual diri, konon saudara bisa bersahabat dengan orang terkenal. Sampai di sana saudara akan menyesal. Karena seperti yang Anda harapkan, mungkin saudara pengen, supaya saya dikenal, supaya saya bisa banyak fansnya dan sebagainya. Di kemudian hari saudara menyesali karena apa yang Anda lakukan tidak seperti apa yang Anda harapkan. Banyak orang yang telah mengorbankan nilai hidup demi gaya hidup, mengakhiri dengan penyesalan. Saya pernah jalan diajak di sebuah tempat yang namanya Rodeo Drive. Kayak saudara pergi ke Hollywood, di Los Angeles ada tempat di mana banyak orang nongkrong di situ. Saya dengar katanya, sopir yang nganter saya, Pak, ini banyak orang-orang terutama wanita yang dia pengen kelihatan terkenal, tiap hari nongkrongnya di kafe ini. Karena apa? Supaya terkesan, luar biasa. Tapi dia korbankan uangnya karena mahal itu tempat itu. Hanya pengen terkesan, wow, ini nongkrongnya para artis Hollywood. Ya. Tapi dia bukan artis, saudara. Nah, ada orang-orang yang pada akhirnya menghabiskan uangnya, menghabiskan energinya hanya untuk terkesan supaya lifestyle-nya kelihatan hebat, tapi sebetulnya di dalam dirinya tetap masih ada kekosongan karena dia bukan artis. Jadilah seperti dirimu sendiri. Amin. Jadi obat untuk ini, saudara-saudara, saya katakan ternyata banyak yang mengatakan ini dan saya yakin ini benar.
kebahagiaan itu dimulai dari kesederhanaan. Semakin sederhana hidup saudara, semakin bahagia. Semakin sederhana hidup saudara, semakin bahagia. Saya bisa membayangkan tuh orang-orang yang hidupnya complicated. Tahu complicated? Terlalu rumit. Untuk pakai baju aja bisa 2,5 jam. Belum lagi make up-nya, belum lagi baju yang kancingnya 250. Dan saudara-saudara yang lain tinggal bangun, udah pakai apa yang ada, kerja. Jangan terlalu bikin yang mudah jadi complicated. Hidup ini sederhana. Amin. Lebih sederhana lagi kalau saudara pahami ayat ini. Aku lahir dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. Jangan dibikin susah. Amin. Haleluya. Saya baru menyadari kenapa Tuhan mengatakan aku lahir dengan telanjang, kembali dengan telanjang. Karena kalau saudara lahir dengan baju lengkap, saudara akan kesulitan lahir di dunia ini. Ya kan? Amin. Yang kedua, jangan pernah mengorbankan keluargamu demi tetangga. Waktu saya baca ini, saya tidak habis pikir. Lot tega mau menyerahkan kedua putrinya demi tuntutan tetangga untuk melindungi kedua tamunya. Saya tidak habis pikir, saudara. Ada seorang ayah yang malam hari itu didatangi hampir semua laki-laki di kota itu datang dan mengatakan, keluarkan 2 tamu kamu. Mari kita akan baca, saudara-saudara. Apa kalimat yang keluar dari ucapan paman Lot? Lalu keluarlah Lot menemui mereka. Kejadian 19 ayat 6 sampai 8. Wow, ini pelajaran rohani yang sangat luar biasa. Ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, ini kepada laki-laki yang datang, yang ingin memperkosa 2 tamunya. Janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai 2 anak atau 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu, perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Memang di dalam hukum pada zaman itu tamu itu harus dilindungi. Tetapi demi melindungi tamu, demi melindungi orang atau demi memenuhi tuntutan orang banyak, kemudian saudara mengatakan, hei, silahkan ambil kedua anak saya, perbuat apa saja. Kalau mau perkosa, mau diapakan silahkan. Dan ini ratusan orang, saudara. Saya yakin kalau saya tetangga dengan Paman Lot, ini gila nih. Paman Lot ini gila. Bagaimana dia menyerahkan kedua anaknya untuk diperkosa oleh tetangga-tetangganya. Saya harus mengatakan ini Bapak Ibu. Dalam situasi yang paling sulit sekalipun, tugas seorang ayah adalah melindungi keutuhan keluarganya. Begini, kalau saudara, ini cewek-cewek ini, mendengar ayahmu mengatakan, saudara-saudara, ambil kedua anak saya sana, mau bikin apa silakan terserah, tapi jangan tamu saya. Saudara adalah kedua putri orang tua yang mengucapkan itu. Apa yang terjadi? Saya yakin saudara seperti dibuang, diremehkan. Kok tega-teganya seorang ayah kandung menyerahkan kedua anaknya untuk bisa diperkosa oleh tetangga-tetangganya? Tidak masuk akal. Seorang ayah adalah fundus, father. Seorang yang harus membangun tembok, melindungi, menjaga. Bukan malah membiarkan keluarganya hancur gara-gara tetangga. Nah ini pelajaran buat kita semua saudara. Para ayah dengar baik-baik. Tugas kita adalah melindungi keluarga kita. Melindungi orang-orang yang kita cintai. Bukan membiarkan mereka dirusak oleh orang-orang di sekitar kehidupan kita. Amin. Maka saya pernah mengatakan kepada Debbie dan Airin. Kalau ada yang mau minta kamu untuk menjadi pacar atau suami,
bawa orang itu ke saya. Saya mau tes dulu, jalan dari Denpasar ke Bedugul, bisa enggak? Serius saya ngomong seperti itu. Berani enggak dia? Bener enggak ada komitmen? Bener enggak ada kesungguhan? Saya ajak camping 3 hari, saya mau lihat seperti apa orangnya. Supaya saya tahu bahwa orang itu benar-benar memperlakukan putri saya dengan baik, yang punya anak perempuan. Jangan begitu mudah membiarkan anakmu diambil oleh orang, kau harus tahu benar-benar. Saudara suatu saat akan punya menantu laki-laki, ya kan? Yang punya anak perempuan. Jangan begitu gampang baru kenal 3 hari di mikrolet kemudian masuk minta saudara biarkan. Saudara harus tahu karena ini orang-orang yang kita cintai harus kita lindungi. Bukan kita biarkan dan masa depannya penuh dengan penyesalan. Oh itu saudara, saya tidak tahu apakah kedua orang ini, anak putrinya ini akhirnya punya kepahitan dengan ayahnya. Tapi yang jelas di ujung kehidupannya 2 anak ini ngerjain bapaknya. Pada waktu ibu Lot meninggal karena dia di tiang garam dan mereka pergi ke gua dan mereka hanya bertiga, 2 anak ini bikin papanya mabuk supaya ditidurin oleh ayahnya sendiri. Dari mana dia dapat ilmu itu? Dari moral yang bobrok di Sodom dan Gomora. Dan dari seorang ayah yang tidak melindungi dia. Bapak-bapak, lindungilah orang-orang yang Anda cintai. Amin. Dan salah satu cara melindungi anak-anakmu adalah jadilah teladan yang baik dalam sisi nilai kehidupan. Karena anakmu melihat tingkah lakumu dan apa yang kau perbuat. Jangan sampai kita hanya pinter khotbah, pinter menasihati, pinter ngomong, tapi kelakuan kita dipertanyakan oleh anak-anak kita. Papa bilang jangan selingkuh, papa sendiri selingkuh misalkan aja. Amin. Haleluya. Di ujung kehidupan, apa sih yang paling berharga dalam hidup? Keluarga. Tanya kepada banyak orang, apa aset kehidupan yang paling berharga? Bukan villa, bukan mobil mewah, bukan emas dan permata, keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga di ujung kehidupan kita. Saudara-saudara, saya mau mengatakan ini, family, keluargamu itu sangat penting. Maka jangan pernah demi ambisi menyenangkan orang banyak, demi ambisi memenuhi tuntutan tetangga Anda mengorbankan orang-orang yang Anda cintai. Saya sudah bertobat, saudara-saudara. Dulu saya mau kejebak demi pelayanan. Istri saya pernah mengatakan, kamu mencintai pelayanan atau mencintai keluarga? Kamu menikah dengan pelayanan atau menikah dengan aku? Itu pertanyaan yang luar biasa. Waktu saya sekarat mau mati gara-gara kanker, baru saya mengevaluasi kembali. Saudara-saudara, saya mau kasih tahu. Ketika Anda sudah di ujung kematian, Anda baru menyadari apa yang utama dalam hidup Anda. Apa yang paling bernilai dalam hidup Anda. Kalau saudara dalam keadaan sekarat dan saudara sudah tahu waktunya singkat, saudara akan pulang ke rumah Bapak, hanya ada waktu 5 menit, dikasih kesempatan untuk menelpon 1 orang. Siapa yang akan Anda telepon, itu akan ketahuan siapa yang penting dalam hidup saudara. Saya harap saudara tidak menelpon selingkuhan saudara. Saya harap saudara tidak menelpon orang-orang atau orang-orang yang selama ini menjadi fans saudara. Saya harap saudara tidak menelpon orang-orang yang selama ini bikin susah hidup saudara. Telepon orang yang paling berharga dalam hidup saudara. Jadi saya mau mengatakan waktu saya kena kanker itu, semua perspektif saya berubah karena saya pikir saya akan mati. Tiba-tiba saudara-saudara mata saya terbuka. Orang-orang yang paling berharga dalam hidup saya siapa? Yang saya ingat siapa? Yang saya tangisi siapa? Yang saya pikirkan siapa? Istri dan anak-anak saya. Bukan pelayanan, bukan pimpinan, bukan denominasi, bukan organisasi. Toh waktu engkau susah, waktu engkau dalam kesulitan, waktu engkau menghadapi pergumulan, siapa yang akan mikirin Anda? Pasangan hidup Anda. Bukan tetangga Anda. Maka jangan pernah mengorbankan keluarga dan pernikahan Anda demi tuntutan tetangga dan orang-orang di sekitar hidup saudara. Katakan amin. Terakhir yang ketiga.
Yang ini mengerikan sekali. Kejadian 19 ayat 24-26. Jadi ceritanya kedua malaikat yang datang ke rumahnya Lot itu sudah mengatakan pokoknya sebelum matahari terbit kalian semua harus keluar. Karena sebentar lagi kota ini akan dibinasakan. Kalian keluar cepat-cepat. Lot tidak mau keluar. Mereka punya alasan. Mereka punya pokoknya omongan untuk mengatakan kalau bisa dibatalkan ini. Saudara, terpaksa mereka digeret, diseret oleh malaikat supaya cepat keluar. Karena sebentar lagi kota itu akan dihukum. Mari kita baca. Kejadian 19 ayat 24-26. Tiba-tiba Tuhan menurunkan hujan belerang yang berapi atas Sodom dan Gomora. Kedua kota itu dihancurkan, juga seluruh lembah dan semua tumbuh-tumbuhan serta semua penduduk di situ, semua. Tetapi istri Lot menoleh ke belakang. Padahal sudah dikasih tahu, jangan menoleh ke belakang. Kamu fokus saja, kamu pergi ke gunung, dia tidak mau. Maunya ke kota kecil dekat situ. Oke, kamu pergi, jangan menoleh ke belakang. Apa yang terjadi? Tetapi istri Lot menoleh ke belakang, lalu dia berubah menjadi tiang garam. Penafsir mengatakan, istri Lot, dia masih menyayangi apa yang dimilikinya. Nah, waspadai saudara-saudara. Ketika Anda lebih menyayangi harta daripada menyayangi nyawa, Anda akan menyesal. Dan penyesalan itu tidak bisa dibayar dengan apapun juga. Maka dengar baik-baik. Jangan pernah mengorbankan keselamatan jiwa hanya demi harta. Karena Alkitab juga mengatakan, Tuhan Yesus pernah mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya? Saudara bisa baca di dalam Matius 16 ayat 26. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saya yakin saudara-saudara, kalau saudara-saudara lewat Sodom dan Gomora dan lihat patung ini, kalau masih ada saudara. Atau mungkin saudara bisa membayangkan saudara lewat Sodom dan Gomora dan saudara melihat ada wanita yang jadi tiang garam sebagai sebuah pengingat-ingat. Jangan pernah dalam hidup saudara hanya demi harta Anda bertaruh nyawa. Karena harta adalah hiasan hidup semata katanya. Amin. Nah, ini kelihatannya sepele, tapi berapa banyak orang yang tega mengorbankan jiwanya, mengorbankan keselamatan kekal hanya demi sesuatu yang sifatnya fana. Saya mau mengatakan ini kepada Anda semuanya. Berapa banyak orang yang tega mengorbankan imannya, keselamatan jiwanya hanya demi pangkat. Berapa banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus yang mengingkari imannya sendiri supaya naik jabatannya. Berapa banyak wanita yang pada akhirnya meninggalkan imannya hanya demi teman hidup. Berapa banyak orang yang tega mengkhianati Tuhannya hanya demi kenyamanan hidup. Saya mau saudara belajar dari Muhammad Najib dari Pakistan. Seorang anak Tuhan yang bertobat lewat mendengar radio. Dan ketika diketahui bahwa dia percaya kepada Yesus, dia mendapatkan kesulitan. Diinterogasi oleh pemimpin-pemimpin agama dan aparat desa itu. Tetapi karena Najib sudah tahu bahwa menemukan Yesus berarti menemukan keselamatan jiwa, dia tidak berubah keyakinan walaupun harus menghadapi kesulitan. Karena Najib adalah pemuda yang berpengaruh di kampungnya, menurut kisah itu, dia dibujuk. Dia dibujuk supaya dia kembali ke agama lamanya. Tapi Najib mengatakan sekali Yesus tetap Yesus. Oh saudara-saudara, ada kisah yang sangat mengharukan ketika dia dibawa di tahanan. Yang dia hanya dikasih makan sekali. Dengan harapan dia akan kembali ke agama lamanya. Najib tidak berubah. 2 minggu kemudian kukunya dicabuti.
Dengan harapan Najib pada akhirnya menyesal dan kembali ke agama lamanya. Najib mengatakan sekali Yesus tetap Yesus. Bagaimana mungkin saya mengingkari orang yang telah menyelamatkan jiwa saya. Akhirnya dia disidang. Dan di dalam sidang dikatakan kalau kamu tidak mau kembali ke agama lama, nanti hari Rebo kamu akan digiring ke alun-alun dan kamu akan digantung. Saudara-saudara, Najib yang tahu artinya keselamatan jiwa. Dia yang sudah mendengarkan dan mendapatkan keselamatan melalui Yesus Kristus yang dia dengar lewat radio. Dia tidak berubah pandangan. Dia tetap mengatakan sekali Yesus, tetap Yesus. Hari Rabu pagi jam 10, dia digiring ke tiang gantungan, disaksikan oleh banyak orang, termasuk orang tua dan pacar dan calon mertuanya. Detik-detik terakhir, kepala polisi mengatakan, saya kasih waktu kamu 5 menit untuk membuat pilihan, untuk berubah. Kalau kamu hari ini berubah dan kamu mengatakan kamu menyangkali imanmu yang baru dan kembali ke agamamu yang lama, kamu pulang. Kamu bebas di sini. Saudara-saudara, disitulah Najib betul-betul diperhadapkan dengan kesulitan karena calon istrinya ada di situ dan diberi kesempatan calon istrinya, mertuanya, orang tuanya untuk membujuk dia. Tetapi Najib tetap mengatakan, saya sudah membuat keputusan yang tepat. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tapi 2 menit terakhir sebelum dia digantung, dia mengucapkan kalimat ini yang saya tidak akan pernah melupakan. Dan saya akan mengingatnya dan saya akan menjadikan ini pembelajaran iman bagi saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya kenal. Anda semua bisa menggantung tubuh saya, tetapi Anda tidak bisa menggantung iman saya. Jam 10:10, dia meninggal. Digantung oleh karena imannya. Tapi Najib adalah contoh. Seorang yang tahu apa artinya jiwa dan keselamatan. Dan dia tidak pernah menukarkan dengan apapun juga. Jangan pernah meragukan keselamatan kekal yang telah dibayar dengan harga yang begitu mahal. Dan untuk keselamatan itu dia datang ke dalam dunia berkorban bagi Anda semuanya.